Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu Guru. Kembali lagi di channel Ibu. Kali ini kita akan melakukan pembahasan sambungan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah melakukan pembahasan di tema 6, subtema 3 di pembelajaran 4. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran masih di tema 6 tentunya, masih juga di subtema 3. Kita akan masuki pembelajaran 5 dan 6. Ibu akan membahas 2 PB langsung di dalam satu video ini, oke? Stay tuned, don't go anywhere, I'll be right back. Mari kita belajar. Oke anak-anak, kalian silahkan buka buku paketnya ya. Silahkan kalian buku paketnya. Masih kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 6, subtema 3 ya. Tentunya di 2 PB terakhir. Pertama Ibu akan membahas pembelajaran kelima dulu ya, supaya lebih mudah. Ibu akan langsung membahas PB 5. Kita buka buku paketnya di halaman 177 ya. Di sini 177 Ibu tidak akan membahas 177. Ibu hanya akan langsung memasuki halaman 178. Di sini ada ayo membaca dengan judul bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Oke. Kita baca bareng-bareng. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Bentuk yang tertutup ini ingin memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Kamu tentu memiliki setrika di rumah. Dahulu ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu. Setelah menjadi bara, baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya setrika arang ini terbuat dari tembaga yang berat. Berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat ini. Sumber panas berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam, sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Lalu itu dia ya wacana tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Kita akan memasuki ayo menulis di sini berdasarkan bacaan di atas. Tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Oke, ada 6 kotak ya di sini. Kita akan coba jawab 6 kotak berikut. Oke, kita mulai dengan paragraf pertama ya. Kita masuki paragraf pertama dulu nih. Oke, paragraf pertama.
kalau menurut Ibu ya. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda seperti konduktor atau isolator. Itu paragraf pertama. Sedangkan paragraf kedua kalian isi dengan selimut, jaket, dan sarung tangan wol memerangkap udara atau isolator supaya tubuh tetap hangat dan tidak kedinginan. Oke ya. Lanjut ke paragraf ketiga. Oke, paragraf ketiga. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik, sedangkan plastik merupakan isolator. Untuk paragraf 4, oven atau pemanggang memakai prinsip perpindahan panas secara konduksi. Lalu untuk paragraf 5, mesin kendaraan beroda 4 dan motor terbuat dari materi konduktor. Ya. Lalu paragraf 6, bara arang dan listrik merupakan sumber energi panas. Oke, lalu di sini kalian harus membuat sebuah paragraf untuk menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf. Jangan lupa memperhatikan penggunaan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Jadi kalian buat paragraf dari isi yang tadi ya. Menurut Ibu sih seperti ini ya. Kalian dengarkan baik-baik dan juga bisa diadaptasikan ke dalam jawaban kamu ya. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Selimut, jaket, dan sarung tangan wol merangkap udara atau isolator supaya tubuh tetap hangat dan tidak kedinginan. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik, sedangkan plastik merupakan isolator. Oven atau pemanggang memakai prinsip perpindahan panas secara konduksi. Mesin kendaraan beroda 4 dan motor terbuat dari materi konduktor. Bara arang dan listrik merupakan sumber energi panas. Oke. Di sini kita akan langsung lanjut ke selanjutnya ya. Di sini kamu harus membuat diagram ya. Diagram kamu silahkan buat sendiri ya. Diagram seperti apa kamu juga bisa berdiskusi dengan teman yang memakai gambar-gambar yang telah kamu buat. Jadi gambar-gambar tadi yang di kotak ada 6 kotak, kamu buat diagram. Hanya tinggal mindah-mindahin gambarnya aja, cuma tinggal ngasih tanda panah saja ya. Jadi terjadilah atau terbuatlah diagram. Oke, kita akan langsung memasuki mengamati di sini. Perhatikan beberapa peralatan yang ada di rumahmu. Jika kamu perhatikan, ada beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor sebagai bagian dari peralatan tersebut. Lakukanlah pengamatan secara seksama di rumahmu. Temukan beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan kegunaannya masing-masing. Identifikasikanlah nama, kegunaan, dan sifat hantaran yang ada pada alat tersebut. Gunakanlah tabel berikut untuk membantumu. Lihatlah contoh yang telah disediakan. Ini contohnya nih ada dalam kotak nih, kamu bisa lihat ya di sana. Nama alat dan bagiannya, bahannya apa, kegunaannya apa, sifat hantaran, konduktor atau isolator. Misalnya di contoh nih, ada pegangan panci, bahan plastik, kegunaan untuk membuka dan menutup tutup panci. Sifat hantarannya itu isolator. Oke, terus ada juga gagang solder, bahannya plastik, memegang solder saat digunakan, dan sifat hantarannya juga sama, isolator. Ada juga pegangan setrika, bahannya plastik, kegunaannya memegang setrika saat digunakan, sifat hantarannya isolator. Bisa juga panci, bahannya aluminium, kegunaannya memasak dan merebus air, sifat hantarannya konduktor, dan masih banyak lainnya yang bisa kamu isi ya ke dalam. Nah, di sini kamu harus menyimpulkan ya, menyimpulkan dari yang sudah kamu buat. Kalau menurut Ibu sih banyak peralatan di sekitar kita yang tergolong isolator dan konduktor serta bermanfaat bagi kehidupan. Itu dia kesimpulan yang sudah Ibu buat. Untuk pertanyaan di situ kamu harus menulis pertanyaan. Kalau Ibu ingin bertanya, ini setiap orang berbeda-beda ya. Kamu juga harus menulis berbeda, nggak harus sama. Bahan apa yang dipakai untuk membuat panggangan? Ini pertanyaan dari Ibu. Oke, itu dia. Kita sudah menyelesaikan halaman 182. Di 183 ini ada percakapan, kamu nanti mungkin bisa baca sendiri ya, Ibu tidak akan bahas. Kita akan langsung memasuki ke gambar cerita ya di halaman 184. Oke ya. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak. Menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Bagaimana gambar cerita dibuat? Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering menggunakan beberapa alat, misalnya pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air ya. Pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak, atau tinta Cina. Cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer.
Satu, teknik kering nih. Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan antara lain pensil ya. Biasanya ukuran 2B sampai 6B. Krayon memiliki beragam variasi warna ya, kamu juga sudah tahu. Ada pulpen atau spidol juga ya, bisa digunakan pada teknik kering. Untuk teknik basah, media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina sebagai jenis kuas. Berbagai jenis kuas dan palet cat air. Berikut adalah contoh gambar cerita yang dibuat dengan menggunakan teknik basah. Ya, di sini kamu ada ayo mencoba, kamu membuat sebuah gambar cerita ya. Ya, yang pertama jelaskan apa yang kamu ketahui tentang gambar cerita tadi sudah ya, kamu tinggal menyalin. Terus pemahamanmu tentang gambar cerita bersama kelompok, kita tidak melaksanakan kelompok ya, karena situasi sedang BDR. Pentinglah gambar cerita tersebut dan tempelkan di beberapa kertas ya. Ya, ini nanti tergantung Bapak Ibu guru kamu di sekolah apakah akan dilaksanakan atau tidak. Ya, jadi Ibu hanya memberikan garis besarnya saja. Oke, itu dia pembahasan untuk PB5. Mari kita langsung memasuki PB ke-6. Oke. Ya anak-anak, kita akan memasuki pembelajaran ke-6 ya. Masih di tema 6, subtema 3 ya. Kita masuk ke PB terakhir di subtema 3. Kita akan langsung memasuki halaman 190 ya. 189 Ibu tidak akan bahas ya, karena hanya percakapan saja. Kita langsung ke wacana di halaman 190 tentang masalah sosial di sekitar kita. Mari kita mulai baca bersama-sama ya. Dengan semakin majunya media informasi baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Selain itu masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Pencemaran pada tanah juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Fasilitas umum yang mudah dijumpai antara lain fasilitas umum sebagai sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan. Sedangkan rumah sakit, apotek, puskesmas merupakan contoh sarana kesehatan. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas umum tersebut, sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin, misalnya di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan, memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan, tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Di sini ada 4 buah kotak ya, karena di sini ada 4 paragraf yang dibahas. Oke, kita langsung saja masuk ke paragraf 1 ya.
Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Untuk paragraf 2, pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan sehingga mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah. Untuk paragraf 3, fasilitas umum seperti sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan harus dijaga dan dilaporkan kerusakannya agar dapat digunakan. Isi paragraf 4, perilaku tidak disiplin di jalan raya dapat menyebabkan kecelakaan seperti melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, memarkir kendaraan sembarangan, dan lain-lain. Itu dia ya, isi dari 4 paragraf tersebut. Lalu kita akan membuat satu paragraf yang menjelaskan isi bacaan. Kalau menurut Ibu sih seperti ini. Terdapat beberapa permasalahan sosial di masyarakat seperti rusaknya fasilitas milik umum atau publik. Pencemaran lingkungan, adanya perilaku tidak berdisiplin masyarakat adalah merupakan masalah sosial yang biasa dan sering terjadi di masyarakat. Pencemaran air, udara, dan tanah terjadi karena masyarakat membuang sembarangan bahan berbahaya bagi lingkungan. Sarana atau fasilitas milik publik atau umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, transportasi harus dipelihara dengan baik dan dilaporkan bila ditemukan kerusakan agar segera diperbaiki dan dapat dipergunakan kembali. Sedangkan perilaku tidak disiplin di jalan dapat menyebabkan bahaya, yaitu kecelakaan lalu lintas. Perilaku tidak disiplin itu antara lain berkendara melawan arus lalu lintas, parkir sembarangan, berhenti sembarangan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, jalan kaki yang sembarangan menyeberang. Yaitu dia paragraf ya yang menjelaskan semua isi dari paragraf. Lalu kita masuk ke kesimpulannya. Menurut Ibu, kesimpulannya adanya permasalahan sosial masyarakat dikarenakan beberapa pihak tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya secara benar. Adanya peraturan yang dibuat dimaksudkan agar dipatuhi sehingga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bisa didapat. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maka akan terjadi permasalahan yang akan meresahkan dan merugikan banyak pihak di masyarakat. Ya, oke. Lalu berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah diagram untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Mungkin seperti ini ya. Kamu bisa lihat sini ada contoh diagramnya. Silahkan di screenshot. Langsung kita memasuki halaman 193 di sini. Melengkapi tabel dengan menggunakan keterangan yang ada pada bacaan di atas. Oke. Masalah sosial. Pertama tentang masalah sosial yang terjadi di mana? Lingkungan ya. Masalah sosial yang terjadi seperti yang dijelaskan dalam bacaan di atas mungkin pernah terjadi di sekitarmu. Pernahkah kamu berpikir tentang gagasan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial tersebut? Oke. Pertama, ya, kamu lihat di sini ada tabel kan ya. Oke, di sini ada beberapa masalah sosial, ada kemacetan lalu lintas, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan fasilitas umum rusak. Ini berdasarkan bacaan. Kamu bisa screenshot, ini dia screenshotnya ya. Silahkan kamu adaptasikan ke dalam jawaban kamu. Lalu yang bagian B, permasalahan sosial di lingkungan sekitarmu. Ya, ada pemborosan energi, pencurian, kenakalan remaja, kelangkaan sembako, demo anarkis. Silahkan di screenshot ini juga ya. Nanti bisa diadaptasikan ke dalam jawabanmu. Lalu kamu masuk ke memahami gambar cerita ya. Kita akan baca bersama-sama ya. Di halaman 195 ada wacana memahami gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah. Penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga. Pada gambar dengan menggunakan media kering biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Selain teknik arsir, ada juga teknik blok. Teknik blok adalah teknik untuk gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Sedangkan cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat, baik cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran di atas kertas. Untuk memahami sebuah gambar cerita, terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita ya. Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar yang merupakan latar belakang cerita tersebut.
biasanya dengan mudah akan tertangkap dari tema cerita tersebut. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Perhatikanlah gambar cerita di bawah ini. Ini gambar tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Dapatkah kamu menceritakan kisah berdasarkan gambar tersebut? Pastinya bisa ya. Terus sini ada tugas membuat gambar cerita ya. Kalian silahkan lakukan, silahkan dibaca petunjuknya seperti apa, dan Ibu kira itu sangat mudah. Dan juga kalian harus memperhatikan apa yang Bapak Ibu guru kalian sampaikan dalam menugaskan tugas tersebut. Oke, akhir kata untuk pembelajaran 6 Ibu tutup ya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Semoga kalian bisa menangkap beberapa esensi pembelajaran dari Ibu ya. Kali ini memang 2 PB sekaligus disatukan dalam satu video ya. Kebetulan sebentar lagi kita akan masuki ke tema 7. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini, untuk yang belum dan juga yang baru nonton. Semoga kalian juga bisa jadi pendengar setia di channel ini. Oke, see you on the next vlogs. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker. Assalamualaikum.